Apakah Danuningrat ini adalah seorang Ba'alwi atau bukan? Lantas apa kaitannya antara Sayyid Sulaiman dengan Danuningrat satu ini? Saya khawatir ya, ada pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan Vandenberg kemudian merubah dari naskah aslinya. Hingga kemudian meletus perang Pangeran Diponegoro atau perang Jawa. Danuningrat satu berada di pihak Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Ara9 Channel. Kembali saya menyapa Anda saudara-saudaraku, dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih tak terhingga atas respon positif Anda, juga atas kesetiaan Anda mengikuti konten-konten kami, dan mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas atau menanggapi atau memberikan jawaban atas satu hal isi konten di salah satu kanal YouTube yang mempersoalkan tentang Raden Tumenggung Danuningrat I, yakni Bupati pertama Magelang, di mana di kanal YouTube itu dikatakan bahwa Danuningrat I telah diba'alwikan. Intinya adalah apakah Danuningrat ini adalah seorang Ba'alwi atau bukan? Ini bahasan utama kami dalam edisi kali ini. Namun karena ada kaitannya juga, yang mana pengisi konten itu mengatakan ada kemungkinan bahwa Danuningrat yang memiliki nama asli Alwi itu ke atasnya ke Wali Songo karena dikaitkan kepada Sayyid Sulaiman Mojo Agung. Sebagaimana kita ketahui, Sayyid Sulaiman Mojo Agung seperti juga tertera dalam manuskrip Larlar yang pernah kami ulas, itu ke atasnya adalah Wali Songo, bukan ke Ba'alwi. Lantas apa kaitannya antara Sayyid Sulaiman dengan Danuningrat I ini? Jadi berpangkal kepada leluhur dari Danuningrat I yang dikatakan nanti sama dengan Sayyid Sulaiman Mojo Agung, sebagaimana juga pernah disampaikan oleh seorang pengisi konten di salah satu kanal YouTube ya, dengan katanya merujuk kepada tulisan Elwisi Vandenberg yang ada dalam Samsudahiro, katanya begitu ya. Kemudian juga saya membaca dalam websitenya Sidogiri, pesantren Sidogiri, karena Sayyid Sulaiman Mojo Agung ini kan pendiri Sidogiri. Di website pesantren Sidogiri juga dikatakan bahwa pendiri Sidogiri itu adalah Basyaiban, artinya Ba'alwi, yakni Sayyid Sulaiman itu, yang memungkinkan juga merujuk dari tulisan yang ada di Samsudahiro, yang apabila benar Samsudahiro mengambil dari sini, mana faktanya, kan gitu ya. Karena apa? Di buku Elwisi Vandenberg yang berjudul Aslilia Hadramaut ini, dia memang menceritakan kedatangan seorang Habib dari Hadramaut pada awal abad 18 bernama Abdurrahman Basyaiban. Tapi di dalam buku ini Elwisi Vandenberg tidak menulis bahwa Sulaiman bin Abdurrahman Basyaiban itu mendirikan pesantren Sidogiri. Tidak. Bahkan dia menulis sedikit sekali tentang Sulaiman bin Abdurrahman Basyaiban itu. Yang banyak dia sampaikan adalah Abdurrahim, adiknya Sulaiman. Di sini saya akan bacakan, setelah itu nanti akan coba saya terangkan. Pada intinya pada bagian ini Elwisi Vandenberg menceritakan tentang asimilasi atau kawin campur, yang lakinya Arab Hadramaut, yang perempuannya dari kaum pribumi, bahkan dari kalangan anak-anak priai. Untuk berpindah ke contoh yang lebih mutakhir, akan saya ceritakan sejarah keluarga Basyaiban, Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Basyaiban. Di sini ditulis Sayyid, saya tidak merubah dari teks aslinya ya. Abdurrahman bin Muhammad Basyaiban datang pada awal abad ke-18 dari Hadramaut ke Cirebon dan mengawini putri salah satu sultan. Kedua putranya, Sulaiman dan Abdurrahim, sudah menyandang gelar Jawa, Kiai Mas. Berdasarkan tradisi keluarga itu, mereka mengambil gelar tadi atas perintah ayah mereka yang menyadari bahwa jika putra-putranya ingin berkarir di negeri itu secara gemilang,
Tidak ada jalan yang lebih baik daripada berasimilasi dengan masyarakat Jawa. Semula mereka menetap di Surabaya, kemudian di Pekalongan, dan keturunannya tinggal di Desa Kerapyak sebagai orang Jawa. Namun tampaknya ada satu orang keluarga yang tetap di Surabaya. Paling tidak ada 2 atau 3 orang ulama di kota itu yang menggunakan nama yang sama. Jadi terkait dengan Sulaiman hanya pada batas itu. Lantas dari mana data yang mengatakan bahwa Van den Berg lah yang menyebut bahwa Sayyid Sulaiman Mujo Agung itu pendiri Sidogiri? Di sini cuma ditulis begitu. Malah lebih banyak kepada adiknya yaitu Abdurrahim. Saya lanjutkan. Salah satu putra Abdurrahim, artinya adiknya Sulaiman ya, yakni Said, pada awal abad ini mengawini putri Raden Adipati Danurejo, administrator Kesultanan Yogyakarta. Namun pada masa tuanya mengundurkan diri ke Kerapyak. Makamnya masih dapat dilihat di sana. Dari ketiga putranya, yang sulung Hashim diberi gelar Raden Wongsorejo. Yang kedua Abdullah hanya menambahkan gelar Raden di belakang namanya. Sedangkan putra yang ketiga, Alwi, menjadi pegawai pemerintah Inggris dan pada tahun 1813 menjadi Bupati Magelang bergelar Raden Tumenggung Danuningrat I. Pada tahun 1826 putranya Hamdani menggantikannya dan bergelar Raden Tumenggung Aryo Danuningrat II. Jadi menjadi bupati, ini giliran ya. Sederhananya saudara-saudaraku sekalian, bahwa Raden Tumenggung Danuningrat I yang merupakan bupati pertama Magelang yang diangkat oleh Inggris ya, pertama diangkat oleh Inggris 1813, itu dari garis ayahnya dia ke Alwi, jadikan Alwi bin Said bin Abdurrahim bin Abdurrahman Besyaiban. Sementara dari garis ibunya, ayah dia yakni Said itu menikahi putri dari Patih Danurjo. Jadi disinilah yang disebut kawin campuran, artinya Arab campuran gitu. Dan tidak ada kaitannya dengan Sayyid Sulaiman Mujo Agung. Sebab di sini Sayyid Sulaiman yang dia tulis sebagai bin Abdurrahman Besyaiban itu hanya bagian kecil tadi disebut. Jadi nggak ada kaitannya dengan Sidogiri dan segala macamnya. Tetapi jikalau Anda mencari-cari di situs website seperti Wikipedia, itu berbeda. Memang kaitannya ke sana. Lantas dari mana data yang dia pakai? Apakah dari Syamsuddauhiro dan Syamsuddauhiro dari sini sementara di sini tidak menulis? Dan bukan hanya pada ketersambungannya ke atas ke Sayyid Sulaiman Mujo Agung, silsilahnya pun berbeda. Kalau ini kan hanya berapa turunan ya, dari Alwi bin Said bin Abdurrahim bin Abdurrahman. Sementara kalau lihat di Wikipedia itu sangat banyak. Jadi dari Alwi bin Ahmad. Jadi bin Ahmad dulu di sini baru bin Said. Sementara di buku Louis Van den Berg langsung. Dan buku ini ditulis di abad itu. Bahkan Van den Berg menceritakan dia masih ketemu dengan keturunan Tumenggung Danuningrat I itu ketika di kapal di Singapura. Sempat bertemu. Artinya kan benar-benar sezaman. Dari sini kira-kira data mana yang bisa dikatakan valid? Saya khawatir ya, ada pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan Van den Berg kemudian merubah dari naskah aslinya. Kembali lagi kepada Tumenggung Danuningrat I ya. Saya ulangi lagi bahwa Raden Tumenggung Danuningrat I jelas dari garis ayahnya ke Baalwi dan dia menjadi Bupati Magelang. Statusnya dirubah ketika wilayah Jawa kasarnya itu dikuasai oleh Inggris. Belanda kala dikuasai Inggris, kemudian Inggris merubah tatanan. Yang sebelumnya Kedu itu kadipaten, kemudian dirubah oleh Inggris, yang jadi kabupaten itu adalah Magelang dengan mengangkat Danuningrat I. Ketika akhirnya Inggris kalah, Belanda kemudian menguasai wilayah Jawa, tetap Danuningrat I alias Habib Alwi ini berada di bawah Belanda dan diangkat lagi oleh Belanda tetap menjadi bupati di Magelang sehingga turun-temurun seperti yang ditulis Louis Van den Berg tadi. Hingga kemudian meletus perang Pangeran Diponegoro atau perang Jawa, Danuningrat I berada di pihak Belanda. Dia melakukan penyerangan dan terjadilah pertempuran antara pasukan Pangeran Diponegoro dengan pasukan Danuningrat I.
berkenaan dengan peristiwa tersebut, yakni serangan yang dilakukan oleh Danuningrat I melawan pasukan Bulkionya Pangeran Diponegoro yang akhirnya membuat Danuningrat I ini wafat di tangan pasukan Pangeran Diponegoro, yakni Kiai Ngusman Alibasa. Itu Anda bisa melihat di Babat Diponegoro, ya. Setidaknya ada di bait ke-104 dan seterusnya. Atau Anda bisa menyaksikan kanal YouTube-nya Kang Mas Roni Sadewo, ya, yang merupakan terah dari Pangeran Diponegoro. Kalau tidak salah beliau salah satu ketua di Patrapadi, ya, Persatuan Keluarga Besar dari Pangeran Diponegoro. Jadi jelas di sana bahwa Danuningrat I yang merupakan dari garis ayahnya Mbah Alwi ini, ketika terjadi pecah perang Jawa, dia berada di pihak Belanda, kemudian melakukan serangan hingga beliau juga wafat dalam pertempuran itu, sekali lagi di tangan pasukan Pangeran Diponegoro yang sudah sepuh bernama Kiai Usman Alibasah. Jadi jelas ya saudara-saudaraku sekalian, pada intinya adalah bahwa kami mengajak kita semua termasuk saya di dalam membuat konten untuk tetap berhati-hati, ya. Maka tolong ingatkan kami berusaha, tapi kan mungkin saja kami ada kekeliruan termasuk di dalam penyampaian hal ini. Dan juga apa yang saya sampaikan ini adalah saya tegaskan bagian dari data pembanding sajalah, data pembanding saja. Kami menerima jikalau memang ada data yang lebih akurat dari apa yang kami sampaikan tadi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jikalau ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.